Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 3 DPD RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Jasara Harja, Bapak Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Operasional Ibu Dewi Aryani Susana, Direktur Keuangan Bapak Bayu Rafisukmawan, makasih. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bapak Harwan Muldidarmawan, makasih. Jajaran eksekutif PT Jasara Harja serta seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, atas nama pimpinan dan anggota, kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami. Apresiasi kami yang sangat dalam. Dan juga kami mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kekuatan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025, kita menyelenggarakan rapat dengar pendapat Komite 3. Dan rapat dengar pendapatnya dengan Jasara Harja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu anggota Komite 3 DPD RI bahwa rapat dengar pendapat kita dengan PT Jasara Harja dalam rangka yang pertama melakukan dialog, inventarisasi, identifikasi dan permasalahan terkait kebijakan negara selama ini dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kecelakaan dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Yang kedua, mendengarkan pandangan dan pendapat untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan kekinian serta memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai bentuk penguatan dan perluasan lingkup jaminan sosial nasional bagi usulan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Direktur Utama PT Jasara Harja Bapak Rifan Ahmad Purwanto beserta jajaran, Direksi Eksekutif. Kami atas nama pimpinan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, nanti proses perkenalan seperti biasa, nanti sambil berdiskusi sambil menyampaikan atau memperkenalkan diri. Bapak Ibu pimpinan anggota Komite 3 yang kami hormati, konsep negara kita negara kesejahteraan. Alinea keempat Undang-Undang 45 memberikan ketegasan tentang tujuan bernegara kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Maka kata kuncinya adalah kesejahteraan dan perlindungan. Walaupun demikian, tentu kita tahu bahwa negara kita masih ada resiko yang dialami oleh warga negara kita. Resiko-resiko ini tentu menjadi kewajiban negara untuk melindungi. Resiko atas kemiskinan, resiko atas pengangguran, penyakit, bahkan kecelakaan. Khususnya resiko di lalu lintas dan angkutan jalan dan usia lanjut. Pendekatan jaminan sosial atau jaminan perlindungan sosial yang diberikan negara sepatutnya bersifat inklusif, berlaku bagi seluruh warga negara dan meliputi seluruh siklus hidup manusia. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H Ayat 3. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang 45, negara diberi amanat untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana pelaksanaan jaminan sosial, Social Security diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Merujuk pada pasal 18 Undang-Undang SJSN, sistem jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana di atas, penanganan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan selama ini baru dilakukan dari sisi kesehatan yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Adapun dari sisi santunan atau pertanggungan korban tidak menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Padahal mengingat dampak dari kecelakaan sebagaimana disinggung sebelumnya, serta konsep negara welfare stat yang dianut oleh Indonesia, maka perlindungan sosial dari negara harus diberikan oleh negara pada semua aspek baik sisi kesehatan maupun santunan atau pertanggungan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, santunan atau pertanggungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh PT Jasara Harja, sebuah perseroan terbatas milik negara atau BUMN. PT Jasara Harja mengelola dana pertanggungan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dan beberapa peraturan pelaksana lainnya. Secara umum merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut, PT Jasara Harja bertindak sebagai pengelola dan penyelenggara dana kecelakaan yang bersumber dari iuran wajib dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang atau iuran wajib dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau jalan atau SWDK-LLJ. Iuran wajib maupun SWDK-LLJ adalah kontribusi wajib atau premi asuransi yang dibayarkan oleh penumpang, alat transportasi, atau pemilik kendaraan bermotor untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari risiko kecelakaan lalu lintas. Pembayaran iuran wajib yang dilakukan oleh penumpang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan, dan pengutipan ini dilakukan masing-masing operator atau pengelola alat transportasi tersebut. Sedangkan pembayaran SWDK-LLJ dilakukan secara periodik setiap tahun di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berangkat dari persoalan tersebut di atas, Komisi 3 DPR RI mengundang PT Jasara Harja dalam rapat dengar pendapat guna mendengarkan pandangan dan pendapatnya terkait santunan atau pertanggungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jasara Harja menjadi jaminan sosial kecelakaan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional agar aspek inklusif jaminan sosial terpenuhi. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Direktur Utama serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama PT Jasara Harja untuk menyampaikan paparannya. Pak Direktur dan jajaran, sebelum Pak Direktur paparkan bahan kepada kita semua, perlu kami juga informasikan bahwa saat ini Komite 3 lagi menyusun draft rancangan perubahan undang-undang tentang jaminan sosial. Kemudian kita juga dalam pertemuan ini kita ingin menyampaikan bahwa mekanisme rapat kita adalah Pak Direktur menyampaikan bahan atau materi, kalau memang dimungkinkan bisa ditambah juga oleh Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya adalah pendalaman daripada Bapak Ibu anggota Komite 3, dan selanjutnya kami serahkan kembali untuk mendapatkan sanggahan atau menjawab apa yang menjadi pandangan Bapak Ibu anggota. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan penuh hormat kami memberikan waktu seluas-luasnya
kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan materi kepada kami sekalian. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan Komite 3, Bapak Ketua maupun Ibu Wakil Ketua, para anggota yang kami hormati, dan perkenalkan saya juga memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat, yang terutama adalah direksi yang mendampingi. Di sebelah kanan saya, ini Bu Dewi Aryani Susana, adalah Direktur Operasional. Kemudian di sebelah kanan ada Bapak Harwan Muldi Darmawan, Direktur Kepatuhan. Dan di sebelah kiri adalah Bapak Bayu Raffi Sukmawan, adalah Direktur Keuangan. Dan kami didampingi oleh BOD-1 yang hadir di sebelah kanan maupun di belakang. Bapak Ketua yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua dan Bapak Anggota Komite 3 DPD RI, perkenankan secara singkat tapi mudah-mudahan tetap bisa menjelaskan, menyampaikan tentang apa Jasara Harja dan bagaimana peranannya, termasuk bagaimana posisinya terkait dengan jaminan sosial nasional. Bapak Ketua yang kami hormati dan Bapak-Bapak anggota, Jasara Harja ini menjalankan tugas negara. Jadi memang ini sepertinya unik, ada di Kementerian BUMN, tapi penugasannya adalah dari Kementerian Keuangan. Tugas pokoknya adalah untuk menghimpun dan mengelola dana yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua, dari sumbangan wajib, yaitu dari pembayaran bersama dengan pembayaran STNK, maupun iuran wajib untuk penumpang angkutan umum. Dan pada saat terjadi kecelakaan, maka tugas pokoknya adalah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, baik dari pengguna kendaraan, penyebab kecelakaan tersebut, dan juga penumpang angkutan umum. Santunan meninggal dunia maksimum cuma 50 juta, dan kemudian untuk luka-luka adalah maksimum 20 juta. Jadi ini termasuk juga santunan maksimal cacat tetap. Bapak sekalian, sejarah mengapa ada Undang-Undang 33 yang dijalankan oleh Jasara Harja, memang ada kejadian pada tahun 63, baik kejadian adanya kereta api maupun pesawat yang di Burangrang. Pada saat itu negara tidak memiliki cukup dana, kemudian dibuatlah Undang-Undang 334 ini yang penyusunannya disertai dengan Perpres nomor 17 dan 18 tahun 65. Secara singkat, seperti yang tadi sampaikan Pak Ketua juga, bahwa proses bisnisnya sumbangan wajib ini sumbangan wajib atau SWDKLLJ tadi sampaikan, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, ini adalah melekat pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran STNK. Jadi itu ada komponen pembayaran sumbangan wajibnya. Sementara kalau iuran wajib, pada saat penumpang membeli tiket, maka penumpang tersebut membayar iuran wajib. Dan ini dikelola oleh seluruh kantor wilayah maupun kantor cabang kami, dan dana tersebut pun kita kelola dalam bentuk investasi. Dan sampai hari ini perusahaan yang investasi paling sehat, Pak, di antara perusahaan asuransi yang lain adalah Jasara Harja. Dan pada saat ada kejadian kecelakaan, mekanisme ini di dalam undang-undang adalah mutlak adanya laporan kepolisian. Laporan kepolisian, kemudian posisi tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa di dalam kaitan jaminan sosial sesuai dengan PMK nomor 141 tahun 2018, Jasara Harja untuk kecelakaan lalu lintas jalan adalah first payer-nya, Pak. Jadi tidak langsung ke BPJS Kesehatan, tapi first payer-nya. Dan apabila mencapai seperti luka-luka mencapai 20 juta, baru second-nya adalah masuk kepada BPJS Kesehatan. Jadi first payer-nya, dan hari ini sudah terinteraksi, terinteroperabilitas dengan baik, terintegrasi dengan baik. Jadi masyarakat tidak perlu kembali lagi, jadi langsung top up dengan BPJS Kesehatan. Kami sudah ada MOU termasuk kepada sistem yang terkoneksi dengan sangat baik.
Kami ada di seluruh Indonesia dan tidak hanya kantor wilayah, kantor pelayanan, kantor cabang, termasuk Samsat dalam penerimaannya, juga yang ini pasti penting adalah 2.684 rumah sakit. Karena yang menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan pada saat mengalami kecelakaan. Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami ceritakan ketika saya dan seluruh BOD mendapatkan amanah ini tahun 2001, maka kami bertransformasi, Pak. Tadi sempat bicara sedikit sebelum dimulai, bahwa mungkin sebelum Bapak mengenal bahwa pemberian santunan ini kan membawa dokumen ke sana kemari, baik dari ke kepolisian, ke rumah sakit. Nah, transformasi ini adalah satu upaya kami yang merubah smart digital society. Pada saat transformasi itu, Bapak sekalian, yang menarik ketika kita bisa ingin melayani dengan baik, tapi kita juga harus mengukur seberapa besar sih penerimaannya. Seperti dalam BPJS kan wajib menjadi peserta. Nah, kalau Jasara Harja ini 89% pendapatan dari SWD KLLJ. Yang menarik adalah ketika kami melakukan sinkronisasi data, ternyata next boleh. Ini cukup memprihatinkan Bapak sekalian. Di Indonesia ini masih banyak jual beli kendaraan pajak mati. Dan ini sampai sekarang masih, Pak. Dilihat di online dan sebagainya. Bahkan kalau pada saat kita melakukan kolaborasi dengan mengumpulkan data, karena data di semua Pemda, Pemprov maupun Polda ini terpisah, Pak, tidak tersentralisasi. Maka saya sering menyatakan bahwa data kendaraannya adalah masih paling kurang bagus di negara ini. Pada saat melakukan rekapitulasi, ternyata di tahun 2021 kepatuhan masyarakat itu cuma 30%, Pak. Pada waktu itulah kemudian Bapak sekalian mungkin ingat pernah ada satu komunikasi yang 2 tahun tidak bayar pajak, maka kendaraan dihapuskan. Itu mengingatkan Undang-Undang 22 tahun 2009 di pasal 74. Itulah kemudian Jasara Harja juga mempunyai gagasan, termasuk hari ini plat nomor diganti putih, Pak. Karena dengan diganti putih, maka yang hitam kelihatan tidak bayar 5 tahun ke depan. Jadi adalah upaya supaya sustainability perusahaan ini yang didukung dari penerimaan dari SW ini yang merupakan penerimaan mandatori. Nah, yang menarik Bapak sekalian, ketika database itu terbangun, tahun 2021 kami mempunyai data potensi kendaraan dari masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian data ini karena 30% kan kita ingin mengangkat, ayo kita bareng-bareng. Tapi ternyata provinsi ini Bapak sekalian, ketika PAD-nya sudah mencapai 90%, sudah mendapatkan insentif, sudah nggak bergerak lagi, karena ketika bergerak, dana perimbangan daerahnya dikurangin, Pak. Jadi ini kadang-kadang ada satu kondisi yang kami harus sosialisasikan ini, dan bersyukur tapi Pak, banyak provinsi yang bergerak. Hari ini kepatuhan masyarakat dalam 2,5 tahun program sudah dari 30 menjadi 51%. Artinya sudah jauh lebih bagus dengan beberapa program-program yang kami lakukan. Dari inilah Bapak Ibu sekalian yang kami menghimbau seluruh daerah, dan hari ini kami bisa menggambarkan bahwa kondisi keuangan, karena ini adalah social insurance, Pak, memang menarik. Perusahaan di bawah Kementerian BUMN dengan sosial dengan konsep gotong royong. Jadi bukan yang satu premi, satu klaim. Gitu. Kalau dalam bahasanya itu santunannya bisa, misalkan satu penerimaan SW cuma 1, kecelakaannya meninggal 5, yang harus dibayarkan adalah 5. Beda dengan BPJS kan juga 1-1 gitu. Dan dengan BPJS berbeda. Mungkin nanti apabila dalam penyusunan kami akan ikut, Pak. Tapi kalau BPJS kan sui generis gitu ya. Kalau kami kan memang operator dari Kementerian Keuangan yang menunjuk Jasara Harja sebagai pelaksana asuransi sosial. Di dalam RBC contohnya Pak, kalau dari laba fluktuasi ada penurunan di tahun 2018 bukan karena turun tapi karena ada perubahan santunan 100% pada waktu itu. Sebelumnya meninggal dunia cuma 25 juta, sekarang menjadi 50 juta. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di perusahaan asuransi ketika susah, satu-satunya perusahaan di Indonesia di Kementerian BUMN ini termasuk yang terbaik dengan risk based capital di atas 700 hanya Jasara Harja. Karena minimal 120. Jadi ini sangat sehat. Itulah kemudian Kementerian Keuangan masih merasa mampu juga kemudian melihat dengan tata kelola yang baik
kami melihat walaupun fluktuasinya tren kecelakaan itu tetap naik, tetapi dibanding dengan penerimaan dan investasi yang dijaga masih bisa menjaga kelangsungan lebih baik. Dan di dalam tren, di dalam 10 tahun terakhir, bahkan Jasara Harja ini adalah sebagai perusahaan yang masuk 10 besar pemberi kontribusi dividen terbesar. Di tahun 2023 mencapai 6,26 triliun. Salah satunya di dalam 5 tahun terakhir, dividen ini dipakai untuk termasuk penyelamatan Indonesian Finance Group, yaitu Jiwasraya, Pak. Dan ini BUMN memang, nah ini yang memang akan membeda, Pak, ketika jaminan sosial nasional akan kembali semua, Pak, ke masyarakat. Yang membedakan, yang menarik adalah sebetulnya nanti adalah itu. Dan dengan adanya pengelolaan yang dividen diambil, maka pasti fluktuasi baik dari aset, liabilitas maupun ekuitas juga tidak akan bergerak, karena praktis 84% dari dividen diserahkan. Jadi ini sumber terbesar. Gambaran saja, Pak, bank-bank seperti Himbara, seperti BNI itu hanya 800 miliar, BTN itu 400, tapi Jasa Harja 1,3 triliun. Jadi ini adalah satu kontribusi yang menarik. Bapak sekalian, di dalam sektor penerimaan, yang tadi kami sampaikan bahwa ada sumbangan wajib, juga ada iuran wajib. Kontribusi sumbangan wajib ini adalah 89% sampai 9%. Yang menarik adalah dari segi tarif, sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini tidak ada perubahan. Dan ini penerimaan paling tinggi jenis kendaraan F adalah 163.000. Jadi ini praktis masih merupakan bentuk sumbangan wajib yang termurah. Sementara iuran wajib dengan komposisi sekitar 10%, kontribusi yang paling tinggi adalah dari pesawat udara, karena memang tarifnya adalah paling tinggi. Pengaruh pendapatan tadi, Bos sekalian, memang dipengaruhi oleh pendapatan pajak kendaraan bermotor dari setiap provinsi. Jadi tahun 2024 ini memang mengalami penurunan. Gaikindo juga menyatakan kendaraan itu turun 21%. Dan tingkat pembelian atau pembelian masyarakat juga turun. Nah ini pasti juga akan berdampak baik dari penerimaan IW maupun iuran wajib maupun sumbangan wajib. Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota, dari overview ini ada beberapa program-program. Ketika 2021-2022 kita buat program kepatuhan masyarakat hingga mencapai 51%, maka kenaikan yang sebelumnya tidak pernah drastis. Rata-rata kenaikan itu memang cuma 1,7, 1,8. Pada waktu itu naik signifikan jadi 4,8 bahkan 6,9, yang tertinggi dalam sejarah kurun 10 tahun, 15 tahun terakhir. Dan ini akan terus menjadi program yang kita harapkan diingatkan semua provinsi, karena kalau melihat trennya pembayaran sumbangan wajib ini ini masyarakat hanya di tahun pertama bayar pajak, di tahun kedua, tiga, dan keempat turun, Pak Ketua. Jadi memang ini harus ada apakah program yang mengingatkan seperti apa, dan ini juga kami gambarkan bagaimana potensi kendaraan, bagaimana yang tahun lewat, bagaimana yang tahun berjalan di setiap provinsinya. Kami juga mempunyai data dan semua kami lakukan dengan mengoptimalkan di dalam kerja yang kami sebut dengan pembina Samsat Nasional. Bapak sekalian, secara tugasnya sebetulnya Jasara Harja ini adalah sebetulnya pasif, bisa dikatakan, karena undang-undangnya mengatur menerima. Tapi mengelola tata kelola perusahaan yang baik, kami tidak pernah pasif. Maka di dalam pembina Samsat Nasional ini kami aktif, mengaktifkan Korlantas, Kakor Polri, maupun dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Program-program yang sejak tahun 2001-2022 itulah yang menaikkan kepatuhan masyarakat mencapai 51%. Beberapa program yang kami lakukan sampai kepada program-program ini melibatkan seluruh komitmen seluruh provinsi, baik dari provinsi dalam rakor pembina Samsat, dan juga termasuk program kerja yang kita sepakati bahwa ada 10 langkah yang diutamakan di setiap provinsi, mengingatkan kepatuhan masyarakat. Bahkan di tahun 2022, ketika kita ingin menjalankan pasal 74 dari Undang-Undang 2 tahun 2009, sempat ada surat dari Kementerian Keuangan yang untuk dijalankan pada saat mengalami persiapan dengan adanya pemilu, Pak. Jadi setelah 2005-2005 ini baru dilakukan kembali. Bapak Ketua yang kami hormati, next boleh. Ada tahapan implementasi, next, yang di dalam pelaksanaan pasal 74, next. Nah ini
kami mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Inilah yang kami yakini bahwa kepatuhan masyarakat masih bisa dikejar lagi mencapai hampir 65%. Contohnya di Jawa Tengah, Ibu, sebelumnya juga sama 39%. Hari ini Jawa Tengah bukan provinsi yang pertumbuhannya tertinggi, mencapai 68%. Jadi program-program seperti ini kan bisa dilakukan di seluruh provinsi, dan dukungan baik dari Kementerian Dalam Negeri, dari Korlantas Polri dilakukan dengan sangat baik. Dan dukungan ini dibuat dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang tercermin di dalam telegram Kapolri maupun dari Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan mendukung pada saat dijalankannya Undang-Undang HKPD. Ini kan kemarin cukup ramai Pak ya. Nah ini kami juga memberikan banyak rekomendasi dalam kepatuhan masyarakat. Dan dalam sektor pelayanan, di sektor pelayanan, ini yang kami sampaikan Bapak sekalian bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang ini harus kita sikapi dan ini harus kita jaga. Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota DPD RI, mungkin kami saya menjelaskan sebetulnya dalam Perpres nomor 1 tahun 2002 itu sempat diingatkan adanya RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Tapi sampai hari ini tidak jalan Pak 5 pilar tersebut. Ya, jadi selalu kita ingatkan. Kami melihat bahwa meninggal dunia 29.000 satu tahunnya ini tidak bisa dibiarkan saja. Dan bahkan inilah kami Pak, tidak hanya masalah bayar santunannya Pak, tetapi yang tadi Bapak sampaikan Pak Ketua bahwa negara kesejahteraan, negara memberikan perlindungan, itulah kemudian kami aktif. Kondisi yang mempengaruhi dari laka itu diantaranya adalah jalan yang bertambah 4%. Jalan tol bertambah 4% itu jalan provinsi dan jalan daerahnya juga pasti akan nambah. Kendaraan, tren, ya walaupun di tahun terakhir turun 21%, tapi trennya tetap tumbuh 6%. Belum lagi penduduknya. Nah ini yang kami yakini dan ini menjadi penting. Bahkan saya mengutip Jepang. Jepang itu tahun 70 meninggal dunia itu 16.765, sudah panik. Dan membuat banyak program, bahkan di tahun 2003 turunnya drastis, hanya 2.618. Nah ini yang kami kemudian tergerak ya untuk membuat program-program. Dan dari data penyerahan santunan Bapak sekalian, prediksi dari Korlantas Polri itu kecelakaan setiap tahunnya seharusnya tumbuh 10% prediksinya. Walaupun upaya-upaya pencegahan tetap dilakukan, namun di dalam tahun 2024 ya dengan beberapa forum komunikasi lalu lintas yang dijalankan dan Jasa Raja menginisiatif, ini signifikan. Walaupun turun 0,72%, tapi ini sudah sangat membantu. Dalam sisi pembayaran santunan, ini yang menarik Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Sebelumnya, next boleh. Sebelumnya ada pola pembayaran yang harus membawa dokumen masyarakat yang mengalami kecelakaan, mengurus surat kepolisian terlebih dahulu, membawa dokumen itu kemudian rumah sakit, baru rumah sakit minta persetujuan Jasa Raja dan kemudian baru dibuatlah penjaminan atau guarantee letter. Nah ini kemudian di tahun 2022 kita rubah Pak. Jadi ini dukungan perubahan dari Polri, ada sistem yang namanya IRSMS, yaitu Indonesian Road Safety Management System, yang dikelola oleh Korlantas, tetapi tidak terinteraksi dengan 34 Polda maupun 508. Mereka hanya dengan, kalau judikjurnya itu hanya melewati dari lalu lintas saja. Nah Alhamdulillah di tahun 2022, karena sebelumnya tidak terkonek dengan seluruh Polres, di Polri itu ada yang namanya DORS di bawah ASOP, yaitu Daily Operation System. Tahun 2022 ini telah mampu berkolaborasi menjadi satu, sehingga laporan polisi online sudah terjadi Pak Ketua. Jadi ini yang membuat supaya masyarakat tidak di pingpong, tidak menjadi masalah ketika membuat laporan kepolisian, karena ketika ada kecelakaan SLA-nya kan terhitung ketika melaporkan ke rumah sakit, sehingga proses ini memastikan bahwa seluruh rumah sakit ya, telah terkoneksi, terintegrasi dengan seluruh Polres, Polsek gitu, dan laporan polisi ini, dan ini membutuhkan waktu lebih 1,5 tahun Pak untuk merubah ini. Memang tidak mudah, tapi kami juga memberikan reward kepada Polri Pak.
terhadap penggunaan IRSMS ini, berupa penggunaan data yang benar, memanfaatkan IRSMS dengan baik. Jadi tahun 2021 itu masih ada yang namanya coklit, Pak, cocok dan penelitian, tapi nggak pernah cocok, Pak. Jadi, dan prakteknya ketika tahun 2023, ini semua tidak pernah ada coklit lagi, data sudah real. Jadi data santunan di Bareng Jasa Raja sama dengan data laka yang ada di Korlantas Polri. Dan dari data itu, kemudian kami kembangkan, kami punya profil. Ini persis dengan yang Pak Ketua sampaikan, bahwa negara berkesejahteraan dan memberikan perlindungan masyarakat itu sangat baik kalau kita tahu profilnya, Pak. Jadi tahu profil tentang penyebab kecelakaan ternyata ya 73-nya adalah unsur pelanggaran, Pak. Ini kan menjadikan rekomendasi buat kita. Dan kemudian profesinya kita melihat adalah orang-orang yang produktif, bahkan 66% adalah laki-laki. Ini tanpa disadari, ini adalah potensi kemiskinan, Pak. Ini termasuk bagian dari ketahanan nasional yang berisiko. Ya karena laki-laki. Jadi kadang-kadang kan yang menjadi korbannya ibu-ibu ya, dianggap naiknya sembrono. Padahal korbannya tetap laki-laki, Bu. Jadi dan 76% adalah sepeda motor. Nah ini sangat menjadi perhatian kita. Dan alhamdulillah dengan adanya interoperabilitas yang baik tadi, Pak, meninggal dunia hari ini, average itu bisa kami serahkan santunan 1 hari 8 jam. Dan yang paling penting diantaranya adalah pada waktu luka-luka. Karena luka-luka ini kan di dalam rumah sakit ada namanya golden period, Pak. Ada 30 menit. Kami bisa menyerahkan 15 menit 28 detik. Inilah yang terjadi sehingga di dalam angka korban laka di Jasara Harja, Pak, yang di Persantunan, angka fatalitasnya itu turun, Pak. Angka meninggal dunia turun 31%. Karena kenapa? Karena kecepatan pelayanan ini. Nah ini kami lakukan sebagai upaya bahwa masyarakat memberikan perlindungan dan bahkan kita berusaha untuk bisa kembali ke keluarganya. Dan ini kita monitor, Pak, di dalam seluruh kantor wilayah kami, performance-nya, average-nya seperti apa. Dan ini penting menjadi bagian dari performance yang dilakukan oleh seluruh kantor wilayah dan kantor cabang kami. Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kami juga aktif di dalam forum komunikasi lalu lintas. Jadi ini yang menjadikan penting buat kami mempunyai rekomendasi di mana titik-titik laka itu. Karena pada saat membayar santunan, kami juga memverifikasi data-data laka-laka ini. Laka ini juga di dalam rekomendasi kami, selain dalam satu buku yang kita terbitkan, kita berikan oleh Kementerian Perhubungan, juga sedang kami mintakan kepada Google, Pak. Jadi kami berharap tuh masyarakat nanti bisa menikmati. Kemarin dengan ASOP juga sedang dibahas untuk diverifikasi kembali. Jadi tidak hanya 300 meter belok kiri, belok kanan, tapi 200 meter dari rawan kecelakaan. Itu jauh lebih baik. Jadi ini kami inginkan. Tetapi sebelum masuk di situ, rekomendasi-rekomendasi ini yang next boleh yang kita masukkan dalam buku. Buku ini adalah pemetaan titik rawan, Pak. Nah ini memang sekali lagi ini adalah upaya Jasara Harja yang preventif-preemptifnya, Pak. Tidak cuma bicara bayar santunan, tapi bagaimana mengedukasi semua pihak. Ya, jadi daerah rawan-rawan inilah, apakah kemudian karena belokan yang tidak dikasih rambu dan jalan-jalan berbahaya ini, rekomendasi kita ke Kementerian Perhubungan maupun kepolisian, Pak. Dan ini kemudian kita komitmenkan. Hasilnya 64% titik yang pernah rawan itu turun. Bahkan 12 provinsi ini turun, Pak, jumlah lakanya. Artinya inilah kemudian kecelakaan signifikan tahun 2004 turun karena ada rawan-rawan atau kita sebut dengan black spot ini yang menjadikan rekomendasi sehingga semua pihak memperhatikan ini. Bapak sekalian, di dalam pelayanan pembayaran santunan tadi, di undang-undang tidak diatur sama sekali harus menggunakan standar apa. Kalau di BPJS kan dilakukan inasi bijis dan sebagainya. Di Jasara Harja ini belum, Pak. Kemudian kami berinisiatif membuat formularium meliputi diagnosis cedera, kemudian penggunaan obat maupun alkes. Dan ini kemarin diterima oleh Dirjen Farmasi maupun Menteri Kesehatan sebagai standar penanganan cedera pertama di Indonesia, Pak. Karena memang belum ada. Dan ini kemudian bagian kami dari kendali mutu. Bapak sekalian, yang menarik adalah kadang kita merasa bahwa ini kami mengalami juga, Pak, pada waktu itu. Jadi ketika kecelakaan, ini kan jadi kendali mutu. Obat yang harusnya cuma 80 mg bisa jadi dikasih 120 mg. Ini kan nggak bagus bagi
masyarakat. Nah ini kita atur Pak di dalam kelompok obat ini. Dan di tahun 2026 kami harapkan 2.684 ini dijalankan semua, sehingga setidaknya kendali mutu dalam pelayanan masyarakat akan dilakukan dengan sangat baik. Di sisi lain, kami juga sebelumnya, kami juga mempunyai inisiatif diseminasi kurikulum keselamatan. Kemarin diterima Pak Menteri Pendidikan, Pak. Jadi buku dari SD sampai SMA. Nah ini yang kita sering lupakan, gitu. Bahwa pendidikan lalu lintas ini, kalau tadi saya melihat di Jepang, Pak, 16.000 aja. Kalau hari ini Bapak bisa temukan di YouTube, Jepang kan dididik tuh anak-anaknya melihat kecelakaan, gitu. Walaupun kecelakaan itu masih buatan. Jadi traumanya dibangun supaya hati-hati. Nah di Indonesia kan belum ada yang mendidik seperti itu. Bahkan mereka dewasa, Pak. Seorang supir truk untuk mendapatkan SIM, mereka naik sepeda dan disalip bis, supaya dia tahu kalau jadi supir bis atau supir truk ya seperti itu, gitu. Jadi ini kita rasakan akhirnya kami menginisiatif membuat buku ini dan sudah diterima, dan buku tersebut sudah menjadi pedoman yang insya Allah tahun 2025 ini akan digunakan Kementerian Pendidikan. Bapak sekalian, perlu kami jelaskan bahwa ada satu posisi yang berubah dengan adanya Jasara Harja yang sekarang ini kami juga ingin yang dulunya secara direct BUMN, sekarang ada fungsi holding. Mungkin Bapak mengenal Indonesian Financial Group, yaitu di mana AFG ini termasuk di antara adalah penyihatan Jiwasraya di antaranya. Nah inilah posisi kami yang saat ini peranan holding yang memimpin perusahaan-perusahaan asuransi termasuk Jasindo, Askrindo, kemudian Jamgrindo, dan AFG Life, ya. Bapak sekalian, yang menarik barangkali bagaimana posisi Jasara Harja dengan Jaminan Sosial Nasional. Seperti yang kami sampaikan dan tadi saya bahwa sesuai dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2018 bahwa Jasara Harja adalah first payer-nya. Bapak sekalian, standarisasi formularium yang tadi kami sampaikan kemarin oleh OJK bahkan diterima sebagai standarisasi dalam standarisasi yang bisa digunakan oleh Taspen, Asabri. Jadi salah satunya bahkan kemarin BPJS Tenaga Kerja yang menggunakan itu. Yang kesehatan ini belum. Jadi ini adalah upaya bahwa tidak cukup inasi bijis, tidak cukup pronas, tapi perusahaan itu punya appetite, punya keinginan, sehingga verifikasi terhadap obat alkes maupun kemudian diagnosis cederanya dilakukan sejak awal, bukan pasca dilakukan pengobatan. Dan dibandingkan dengan BPJS, next boleh, ini memang menarik, apalagi terutama kalau dibandingkan dengan asuransi umum. Jadi Jasara Harja ini bukan asuransi umum karena tidak ada kontrak, dan kemudian namanya bukan premi atau klaim, tapi sumbangan wajib dan santunan maupun iuran wajib. Dan kemudian diatur dengan konsep gotong royong. Tadi sempat saya sampaikan Pak Ketua, bahwa ketika tabrakan kita menerima SW-nya 1 gitu ya, tapi korbannya misalkan 5, menjadi tanggung jawab kita karena bagian dari negara hadir. Jadi sebetulnya ini yang spirit atau komunikasi yang selalu kami lakukan Pak Ketua, bahwa Jasara Harja adalah mewakili negara hadir. Itu sangat besar kita komunikasikan kepada masyarakat. Dan di dalam demografi santunan, kami bisa gambarkan bahwa next profilnya seperti ini, Pak. Jadi memang ahli waris ini kondisinya memang 51,3% ini tidak ada penghasilan tetap. Jadi setiap santunan diberikan, Pak, kami 100% korban itu kami survei, Pak. Dan ini memang berpengaruh. Kami akui ada sekian, sangat kecil sekali, yang namanya orang coba-coba dengan orang sakit diakui kecelakaan gitu ada, Pak. Dan pada waktu survei itulah kita temukan sendiri. Nah, pada waktu survei itulah justru kita juga memiliki profil. Bahkan tidak hanya itu, Pak. Laporan polisi yang dibuat tidak terverifikasi dengan benar, itu juga dari kepolisian sekarang berani melakukan punishment petugasnya untuk dimutasi dari lantas. Jadi inilah interoperabilitas yang merubah ekosistem, bahkan kepolisian juga ikut
melakukan percepatan, berani melakukan punishment kepada anggotanya. Dan satu hal Pak yang kami sampaikan sebelum ada 2 slide terakhir ini, selain Undang-Undang 3334, PP 1718, kami sekarang lakukan penguatan PP Pak. Dan oleh Kementerian Keuangan, pemrakarsanya sedang disiapkan, terutama adalah menyangkut tentang tidak hanya membayar santunan, tapi bagaimana merubah behavior masyarakat. Karena ini jangan cuma hanya santunan yang dibayarkan, tapi bagaimana merubah masyarakat. Bagaimana yang Bapak Ibu masih mengingat, bagaimana kalau ada motor yang melawan arus gitu. Apakah melawan arus itu, ya memang aspek sosialnya harus Pak, tapi harus ada yang mendidik gitu ya. Ya tetap dibayar, tapi dengan kriteria seperti apa. Jadi bukan ditolak gitu. Jadi ini yang lagi dibahas dengan Kementerian Keuangan, agar ada cara-cara yang mendidik masyarakat, agar masyarakat jauh lebih baik dalam berlalu lintas. Terakhir Bapak Ibu sekalian, melihat 51% pembayaran santunan, itu sebetulnya kami melihat tidak mudah ketika setiap provinsi karena adanya insentif mencapai PAD 90%, mendapatkan insentif atau 100, itu kemudian berhenti. Satu-satunya cara adalah tidak dengan cara seperti itu, apalagi ada dana perimbangan daerah dan sebagainya. Interoperabilitas dengan menggunakan seluruh pihak. Kayak kemarin mengusulkan Pak, My Pertamina itu ya, untuk pengisian BBM subsidi, harusnya bayar pajak baru dapat subsidi. Harusnya tol juga bayar pajak baru bisa masuk tol. Dan kemarin kami mengajukan ke OJK Pak, termasuk seperti BI checking dulu namanya SLIK, ini juga disyaratkan sebagai melunasi sebagai pembayaran kewajiban ke negara, dan termasuk sistem parkir. Kemarin diuji coba di Jawa Barat, Ibu, bahwa kalau nggak bayar pajak ya nggak terbuka pintu parkirnya gitu ya. Nah ini sebetulnya ada hal-hal yang masih bisa dilakukan dengan edukasi, termasuk ERP kalau mau di Jalan ke Jakarta. Mudah-mudahan ini akan menjadikan Jasa Raja lebih sustain, karena tujuan kami bukan korporasinya Pak, tapi lebih tata kelola dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya kira ini Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana bisa Jasara Harja sebagai asuransi yang terbaik saat ini, dari aspek seperti apa Pak? Mungkin tadi Pak Direktur belum istilahnya terbaik, tapi belum bagaimana indikator-indikator itu kita belum. Iya Pak, terima kasih Pak Ketua. Kesehatan asuransi dilihat satu dari RBC tadi Pak. Jadi RBC tadi 760 itu tertinggi, karena RBC standar minimal adalah 120. Bahkan industri perusahaan asuransi yang lain itu hanya 200-300 paling, tidak lebih. RBC itu adalah menyatakan kesehatan, kemampuan. Kalau di bank itu ada kartu Pak, permodalannya terhadap kewajibannya. Yang kedua adalah pasti dilihat dari tata kelola terhadap investasi. Hari ini Pak, hasil investasi kami itu 1,1 triliun dengan 14 triliun. Karena seharusnya kalau dibiarkan kami sudah 20 lebih gitu kan. Tapi karena dividen harus diserahkan, hingga hari ini kami itu mendapatkan revenue dari pengelola investasi, karena kewajibannya kan itu mencapai 7,3% secara sehat, di mana komposisinya juga tidak konvensi yang moderat Pak, bahkan malah konvensional, karena 3% kita hanya di deposito, 3% di saham, itu pun IDX 30 yang kami pastikan hanya yang laba Pak, bukan LQ 45 lagi, dan 57%-nya adalah obligasi yang ada underlying-nya. Jadi ini kami pastikan, ini kami tata dengan baik. Yang berikutnya adalah tata kelola di dalam GCG atau manajemen risiko. Ini berapa kali kami mendapatkan penghargaan. Ini bukan penghargaan yang paling penting sebetulnya Pak, karena GCG ini kan dibuat dari masing-masing penilai gitu ya, bahwa maturity risk kita dianggap baik tata kelola risiko. Dan yang berikutnya adalah secara publik adalah adanya rating Pevindo AAA, itu yang terbaik di negeri ini.
Dari kondisi ini Bapak sekalian, kami memastikan bahwa ini kami mengelola dengan sangat baik. Dari BPK pun juga tidak ada yang komen, ya, ada negatif signifikan pun. Dan kemudian kita juga mengelola dana sendiri, tidak ada yang PNM, tidak ada pinjaman, tidak apapun, karena tata kelola dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir Pak, integritas Pak. Karena membayar santunan ke masyarakat ini sangat penting. Saya jamin Pak, di dalam seluruh insan Jasara Harja ini Pak, bahkan menerima ucapan terima kasih saja Pak, itu pasti kami berikan punishment. Karena ini adalah masyarakat yang sangat membutuhkan. Dari mana kita dapatkan? Ya dari survei tadi Pak. Karena survei itu kami akan mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah dari seluruh masyarakat ini tidak memberikan misalnya Banjarnegara. Apakah di situ ada juga semacam ditengarai sebagai blank spot atau apa begitu? Apakah itu masuk dalam ranah itu? Dan beberapa kecelakaan juga kadang terjadi di daerah bencana. Nah itu bagaimana covernya begitu Pak dalam memberikan santunan, karena akan banyak sekali yang terdampak biasanya. Terima kasih Pak. Masih ada, Ibu? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Nurfianti dari Dapil Jawa Barat. Untuk saat ini Pak, kecelakaan yang disebabkan oleh tindak kejahatan seperti begal tidak termasuk dalam kategori yang ditanggung oleh Jasara Harja. Padahal dalam kasus begal ini banyak sekali sekarang terjadi di jalan raya ya Pak. Korban-korban itu mengalami luka berat dan membutuhkan pertolongan langsung dan cepat. Serta biaya perawatan pun tidak sedikit. Sementara itu BPJS memang dapat menanggung biaya pengobatan, tetapi proses klaimnya juga seringkali terkendala dengan administrasi seperti laporan, harus ada laporan kepolisian terlebih dahulu, verifikasi yang memakan waktu gitu. Apakah Jasara Harja memiliki rencana untuk memperluas cakupan perlindungan khususnya bagi korban kecelakaan akibat kejahatan di jalan raya seperti begal ini Pak? Adakah kemungkinan koordinasi lebih lanjut antara Jasara Harja dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses klaim bagi korban-korban kecelakaan tindak kejahatan di jalan raya? Bagaimana upaya Jasara Harja dalam memastikan bahwa korban kecelakaan akibat kejahatan tetap mendapatkan jaminan sosial yang layak tanpa harus melalui prosedur administratif yang berbelit atau panjang? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sewitri dari Provinsi Riau. Terima kasih Pak Dirut beserta jajaran sudah hadir bersama kami Komite 3. Dan saya ini menyampaikan aspirasi dari masyarakat Riau Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali terhadap Jasara Harja yang sudah melakukan tindakan cepat dalam menangani korban kecelakaan. Dan juga di sini kan ada regulasi ya Pak, Jasara Harja maksimal menangani korban kecelakaan itu maksimal 20 juta. Selanjutnya itu ditangani oleh BPJS. Nah, yang menjadi konflik bagi masyarakat, bagi korban kecelakaan itu adalah setelah ini ditangani oleh Jasara Harja. Terus sudah gitu ini BPJS harus menunggu lagi nih. Akhirnya apa? Akhirnya pasien menunggu beberapa waktu sebelum ditangani di rumah sakit. Nah, masukan saya atau apakah mungkin jika Jasara Harja dan BPJS ini bekerja sama dan cukup satu pintu saja untuk menangani pasien korban kecelakaan. Nah, yang kedua adalah per 31 Oktober 2024 korban kecelakaan di Riau itu ada 2.141 korban. Nah, dan kebanyakan, bukan kebanyakan, dominannya itu adalah anak muda Bapak.
Nah, bagaimana supaya Jasara Harja ini mensosialisasikan, dan masukan saya nih Pak, ya semoga bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu atau Jasara Harja bisa membawa atau kolaborasi dengan influencer tempatan atau daerah setempat untuk mengajak nih anak-anak muda di daerah setempat, bagaimana supaya Jasara Harja ini dikenal lebih dekat oleh anak muda. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya terakhir, tadi sudah semua dipertanyakan. Saya ingin bertanya, tadi sudah ditanyakan secara teknisnya. Setahu kami rata-rata BUMN itu dari Jasara Harja ini katanya tadi terbaik. Tapi kami mau tahu berapa di tahun 2024 ini yang kecelakaan yang ditanggungi. Di sini kami tidak melihat datanya. Jangan sampai dan provinsi mana. Kemudian yang kedua, yang paling penting bagi kami, kalau kita tahu Pertamina, Telkom, Bank Mandiri semuanya punya CSR. Kami ingin tanyakan, Jasara Harja ini CSR-nya konsepnya bagaimana? Kalaupun ada, pimpinan komite 3 mesti mendukung full terkait Jasara Harja ini, siapa tahu kedepannya bisa berkolaborasi di masing-masing provinsi. Terima kasih. Masih ada? Enggak ya? Silakan giliran Bapak-bapak. Ya, Bapak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih apresiasi buat Jasara Harja yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Satu hal yang penting ketika saya berkunjung ke Papua dan langsung bertemu dengan Jasara Harja di Provinsi Papua, lalu kita berbincang-bincang, ada satu hal yang penting, peningkatan transparansi dan percepatan proses pembayaran klaim untuk korban, atau dalam istilah coordination of benefit ya, antara PT Jasara Harja dan BPJS Kesehatan terkait biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi ini masalah klaimnya itu kalau bisa dipercepat, karena mengalami banyak sekali ada yang celaka, mereka datang lalu menunda gitu. Nah, kurang ada koordinasi yang baik. Itu saja yang jadi perhatian kami. Terima kasih, pimpinan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bali ini yang kecelakaan orang asing apalagi nih ya. Yang ringan-ringan aja pimpinan. Terima kasih pimpinan, Pak Direktur Jasara Harja, Direktur Utama Jasara Harja beserta jajarannya. Ya, sebetulnya semua teman-teman tadi udah menyampaikan ya masalah integrasi saluran santunan dari BPJS dan juga ke Jasara Harja. Ya, saya pikir juga begitu, tadi itu sudah dipertanyakan. Kalau memang bisa satu pintu, saya rasa lebih efektif. Dan itu sebenarnya hal yang kita dapatkan juga di reses tempo hari. Kalau memang bisa Jasara Harja menghandle sendiri, saya rasa itu lebih efektif. Tapi tadi Pak Dirut kayaknya menyatakan bahwa hal itu tidak ada problem besar dalam pelaksanaannya. Dan juga menyangkut IRS MS, Pak. Kalau kita melihat sih sebetulnya dalam hal ini baik aja ya kalau emang tidak ada masalah, tapi kayaknya apa tidak terkendala ya Pak, koordinasi dari kepolisian, terus ya dari Bapak juga, terus dari rumah sakit. Sebetulnya kalau kita lihat kan di sini hilirnya itu kan rumah sakit ya Pak istilahnya. Dia yang menangani terakhir, ini bisa menjadi satu pertimbangan juga. Nah, mudah-mudahan aja tidak ada kendala Pak dalam integrated road safety management system itu. Kalau memang ada kendala, saya rasa itu perlu juga karena supaya tidak laporan dari masyarakat itu bingung atau juga ya masalah laporan itu
mungkin valid dia ada di jadi pertanggungan lah seperti itu. Yang selanjutnya tadi rekan-rekan kami juga betul Pak. Jadi saya rasa ini preventifnya belum kita dengar secara maksimal. Jadi semua tindakan-tindakan yang Bapak sudah lakukan dan termasuk keberhasilan dalam mengelola finansial dan segala macam. Tapi saya rasa untuk lebih menurunkan keberhasilan Bapak mungkin preventifnya perlu Pak, pendekatan kepada masyarakat seperti dikatakan tadi. Kalau dulu kita lihat ada safety road ya, dulu istilahnya untuk keamanan ya. Dan kalau kita lihat juga ini kan istilahnya ya, kalau kita di Bali itu bule udah nggak pakai helm Pak dia Pak. Tapi nggak ditanggung Jasa Raja apa nggak? Kalau kecelakaan saya juga nggak tahu juga itu ya. Tapi udah nggak pakai helm. Tapi penekanan saya nggak di sana. Penekanan saya mungkin ada hubungannya ke CSR Pak di sini. Nah mumpung ini kita juga kan kadang-kadang kan ke masyarakat terus ini Pak, sosialisasi ke sekolah-sekolah, apalagi ada sosialisasi 4 pilar dan segala macam. Nah ini kalau digabungkan dengan program Bapak yang ada di sekolah-sekolah ini, ya dengan memberikan pengetahuan kepada ya siswa-siswa, anak muda, siswa-siswa tentang masalah lalu lintas segala macam, saya rasa ini akan menjadi hal yang sangat efektif, pengetahuan dasar yang sangat efektif. Artinya kalau to the point-nya ya nanti terserah Pak pimpinan, ada kerjasama Pak antara kita dengan Jasara Harja di dalam untuk lebih meningkatkan safety dan pengetahuan dasar daripada masyarakat. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih pimpinan, Pak Dirut, Pak Direktur dan jajaran. Beberapa hal teknis sudah ditanyakan teman-teman senator yang lain. Izin Pak, saya berdiri, bawa lihat saya. Tutup lampu taman. Pak, pagi ini di DPR disetujui rancangan undang-undang revisi Undang-Undang 19 2003. Bapak monitor ya? Oke. Saya tadi lihat di presentasi Bapak bahwa Bapak sekarang Bapak jadi subsidiary dari Bahana, betul ya? Oke. Nah, dan Bapak sudah PT Murni nih, kan? Tidak lagi Persero ya, karena subsidiary ya. Nah, tapi ada komitmen tetap, ini saya baca nih, tetap melaksanakan Undang-Undang 33, 164, 34, 64, dan badan saya melaksanakan pengelolaan atas dan seterusnya, sama. Nah diskusinya begini, hari ini juga ada diksi mengenai BPI dan Antara Pak, betul ya? Oke. Nah sekarang apakah, saya ingin tanya tentang dana kelolaan ya, yang sudah disimpan dan kemudian digunakan juga untuk membayar santunan gitu, itu kira-kira optimalisasinya seperti apa? Ya, tadi sampaikan Pak kita nggak ke LQ 45, oke, nggak ada persoalan. Cuman arahnya akan kemana, bagaimana, sebesar apa? Kemudian kaitannya dengan beberapa poin-poin di revisi BUMN, Undang-Undang BUMN ini masuknya akan di mana? Apakah ada sisi investasi di kelolaan Bapak dan seterusnya terkait dengan aspek finansial dan investment. Yang kedua, saya ingin mendapatkan informasi lebih dalam Pak mengenai sejauh mana kita melakukan prevensi terhadap kecelakaan yang tadi Bapak sebagian sudah sampaikan, kaitannya dengan pelibatan unsur stakeholder, komunitas dan seterusnya ya. Tadi ada di sekolah dan sebagainya gitu. Concern mengenai kultur pencegahan kecelakaan yang tadi Bapak sampaikan dari Jepang dan sebagainya. Nah di Indonesia ini ada 38 provinsi yang wakil-wakilnya masing-masing ada di sini gitu. Jadi saya usul pimpinan, kalau memang mungkin kita support Jasara Harja untuk sosialisasi ini, untuk komunikasi tentang bagaimana kita mencegah laka dan sebagainya melalui program-program di DPD dan program-program Jasara Harja yang kemudian bisa dikaitkan sehingga kita bisa turunkan betul angka kecelakaan. Jadi dari dua sudut pandang Pak saya sampaikan.
Yang pertama dari si finance tadi, investment dan seterusnya, terkait perubahan undang-undang dan seterusnya, terkait proses masuknya Bapak bersama Jasindo, bersama yang lain lah di bawah BPUI gitu. Nah yang kedua yaitu bagaimana kita memaksimalkan upaya prevensi melalui jejaring, ya, bahasa saya jejaring yang dimiliki oleh teman-teman senator di seluruh Indonesia. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan saya hormati, Jasa Harja, izin saya langsung saja Pak. Ini mungkin masih menyangkut tentang kecelakaan tunggal yang tidak ditanggung oleh Jasa Harja, karena memang itu yang disampaikan oleh teman-teman saya di Gorontalo. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kinerja anak buah Bapak di Gorontalo. Menurut kami sangat bagus, ya. Responsif dan cepat. Hanya saya ingin ketika tadi Bapak menyampaikan hasil riset bahwa ternyata yang mengalami kecelakaan adalah anak-anak produktif, kemudian ada terobosan untuk melakukan edukasi, ya. Bahkan di situ ada pembelajaran bahkan di tingkat SD. Nah, saya ingin Bapak juga menyampaikan Pak bahwa kecelakaan tunggal itu ada beberapa penyebabnya. Kalau menurut kami sendiri di lapangan Pak, itu ada juga yang disebabkan oleh jalan yang rusak. Dan bahkan yang terjadi adalah mekanisme pekerjaan oleh kita sebut saja oleh PU misalnya atau oleh Pemda, yang caranya itu jalan yang rusak, yang lubang dilubangi lagi lebih besar dan dibiarkan itu selama sebulan, kemudian baru dikerjakan sekaligus. Jadi tadinya lubang-lubang kecil dibuat lebih besar dan itu dilubangi dulu lah begitu. Nah setelah itu kemudian dilakukan pengerjaan atau penutupan, dan pada tenggang waktu inilah yang sering terjadi kecelakaan, dan rata-rata kecelakaan tunggal, dan kemudian korban tidak mendapatkan santunan dari Jasa Harja. Dan siapa yang salah di sini? Nah maksud saya, kalau memang Bapak menemukan sesuai riset bahwa kecelakaan itu bisa disebabkan karena jalan yang berlubang, mohonlah Pak, tadi rekomendasi ke Dinas Pendidikan, ini rekomendasi ke PU, atau paling tidak ada semacam tanggung jawab. Saya juga belum pernah membaca, ya, cuma saya pernah dengar kalau kecelakaan itu terjadi karena jalan yang rusak, maka yang bertanggung jawab adalah yang punya jalan. Nah ini mungkin nanti tolong ini dikoordinasikan dengan yang terkait. Mungkin saya pimpinan. Terima kasih. Masih ada? Sudah cukup ya? Sudah cukup juga ya? Baik Pak Direktur, jadi saya hanya singkat. Yang pertama, PP tadi itu dalam rangka apa Pak? Pengusulan peraturan pemerintah itu untuk mengakomodir bidang-bidang apa Pak? Minimal ada kisi-kisi, kita juga tahu Pak. Yang kedua, sebenarnya DPD berharap posisi dan kewenangan Jasa Harja ini justru harus lebih dinaikkan levelnya. Ya kalau hari ini ada Badan Gizi Nasional, ada badan lain-lain, justru kita melihat yang selama ini justru Jasa Harja ini salah satu ikon soal asuransi. Nah mudah-mudahan karena kami lagi juga menyusun RUU amandemen RUU tentang jaminan sosial, kita juga berharap bisa mendapatkan semacam informasi problem apa selama ini. Ini kita kan sudah memberikan data kita yang kita temukan. Nah, apabila Jasa Harja juga berharap, dan kita yakin RUU ini sangat membantu sekali untuk kepentingan Jasa Harja juga. Kita berharap usulan kita ini bisa berkolaborasi dengan Jasa Harja. Minimal peraturan pemerintah itu di bagian mana yang belum diatur,
ya dalam revisi terbatas ini bisa kita masukkan dalam revisi terbatas Undang-Undang Jaminan Sosial. Dan kalau saya, secara pribadi saya, justru kita butuh lembaga atau badan jaminan sosial. Karena selama ini masing-masing berjalan sesuai dengan kesehatan ada, sosial ada, ini ada, BPJS ada. Belum ada satu badan yang bisa menjadi payung untuk mengakomodir semua. Tapi kalau ada misalnya badan jaminan sosial nasional, pikir malah itu jauh lebih baik. Seperti yang sekarang revisi Undang-Undang Kelautan itu lagi didorong untuk terkait dengan pengamanan laut, Coast Guard, itu menjadi satu undang-undang untuk mengakomodir semua kepentingan di laut. Nah, kita berharap juga sama dengan RU yang kita usulkan, kita berharap menjadi satu wadah. Jadi tidak lagi ini kepolisian, ini ya ibaratnya Samsat itu menjadi satu rumah yang besar untuk bisa mengakomodir semua hal. Baik, mohon kiranya Pak Direktur dan Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Nanti hal-hal lain bisa Pak Direktur kita bisa diskusi di luar pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah ini Bapak melengkapi jadi 10. Jadi, dan saya terima kasih antusias dari Bapak Ibu sekalian anggota DPD RI. Baik, izinkan ada yang secara global nanti akan karena pertanyaan yang sama dan ada yang spesifik akan sampaikan. Sejak dari Pak Abu Bakar, kemudian Bu Istifana, Bu Deni, Bu Agita, kemudian Bu Sewitri, Pak Hidayat, Pak David, Pak Ida Bagus, Rai, ya. Kemudian Pak Ahmad Syaudi, Pak Yasin, dan juga Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah pertanyaan terakhir sebetulnya itu yang bisa menjawab yang Pak Ketua langsung mengkonklusikan. PP yang diajukan itu Pak, karena memang ada perbedaan antara Undang 34 dan PP 18. Ketika 34 itu bicara no fault system Pak, semua menjadi dijamin. Tapi PP-nya kemudian melakukan pengecualian. Nah, pengecualian inilah kemudian termasuk lakat tunggal di dalamnya. Jadi ini yang satu, bahwa penyebab kecelakaan itu juga tidak ditanggung Pak. Dan pada waktu ada RDP tahun 2001, kemudian diajukan dan diminta untuk dilakukan perubahan, tapi sampai sekarang tidak dilakukan perubahan PP. Nah, setelah transformasi secara operasional, maka kami penguatan hukum ini penting. Maka juga tadi kenapa kami angkat, kenapa kami desak PP-nya gitu. Karena selain besarannya santunan tadi disampaikan, ini juga menjadi perhatian kami. Jadi Bapak sekalian, besaran santunan ini tidak menjadi kewenangan Jasara Harja. Semua PMK dan PMK atau disebutkan di dalam PP-nya. Penerimaannya pun juga sama. Jadi maka kalau di perusahaan asuransi kan ada aktuaria tuh Pak, bisa menentukan laba ruginya dari term and kondisinya bisa dirubah. Kami tidak ada term and kondisinya. Besarannya ditentukan 20, ya 20. Jadi tidak tawar-menawar. Tapi justru justifikasi terhadap yang dibayar 20 itu masyarakat menerima manfaatnya baik atau tidak, itu yang penting. Nah, di laka tunggal termasuk yang penyebab kecelakaan, yang merubah behavior. Inilah Bapak sekalian, ini yang kita ajukan. Tidak bukan kemarin dalam diskusi, mungkin bukan tidak dibayar, tapi dibayar dengan apa? Jadi memang begini Pak, di dalam RUNK Perpres nomor 1 tahun 2022 itu ada 5 pilar Pak. Satu adalah sistem berkeselamatan. Tanggung jawabnya siapa? Banyak Pak, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Jalan berkeselamatan, PUPR Pak, ini tanggung jawab. Kemudian kendaraan berkeselamatan, maka terhadap produsennya. Ketiga adalah pengemudi yang berkeselamatan, itu kepolisian yang memberikan edukasi, termasuk perhubungan ada di dalamnya. Kemudian baru pasca terhadap kecelakaan atau post-crash-nya, itu Kementerian Kesehatan. Sebetulnya dari 5 pilar pun ini Jasara Harja nggak ada Pak. Tetapi kemudian
inilah kami menginisiatif, kita terlibat Pak di dalam, termasuk yang pertama adalah jalan berkeselamatan. Yang tadi saya sampaikan Pak, hasilnya ini Pak, yang disampaikan Pak Jasin tadi Pak. Jadi rekomendasi inilah Bapak sekalian yang kita harapkan, bahwa karena kami tidak bisa melakukan perubahan terhadap struktur, tidak bisa melakukan. Jadi ini resmi kita serahkan sebagai bukti bahwa inilah penyebab kecelakaan. Jadi ini bukan karena hasil survei Pak. Tempat-tempat di mana ada korban, ya ini gitu. Jadi ini yang supaya jangan terulang gitu ya. Tadi juga ada cerita tadi tentang bagaimana juga di di Kepri ya, jadi Bubu Sewitri ya. Di Riau. Nah, di Riau itu adalah 29 titik rawan, sampai sekarang nggak berubah, tetap rawan Bu. Padahal rekomendasinya ada. Jadi memang ini yang kemudian kita ingin sampaikan kepada seluruh pihak, bahwa kami punya rekomendasi yang bisa digunakan sebagai patokan. Jadi tentang laka tunggal dan sebagainya, Bu sekalian, karena memang bukan kewenangan, dan kalau kita biarkan malah kita salah gitu ya. Artinya ini yang kita ajukan, agar tadi Pak Ketua, PP-nya juga bisa menerima seperti itu. Dan kemudian di dalam proses bagaimana, ini mohon maaf tadi ada beberapa seperti mengedukasi masyarakat, boleh dipresentasi halaman 33. Jadi forum komunikasi lalu lintas ini Pak, itu lengkap Pak semuanya. Dari safety riding, melibatkan komunitas, melibatkan sopir bis gitu ya. Bahkan tempat kita menghitung bagaimana mereka harus beristirahat gitu. Jadi forum ini memang kuat, kita tentukan, dan semua kegiatan di semua provinsi. Dan ini kemudian salah satu contoh, tadi Bu Istifana mempertanyakan tentang terkait dengan bis. Ini sudah kita indikasi, di setiap pemberangkatan, ini contoh yang sempat lolos tidak direm cek setelah COVID Bu. Tapi hari ini semua lebaran kami rekomendasikan rem cek, dan termasuk rem cek di tempat rest area. Nah yang menarik adalah di mana di dalam bis ini yang menjadi perhatian Pak mengikut di daerah. Mereka tuh wisata tapi menghindari nginep. Jadi misalkan dari kemarin kecelakaan di Mojokerto Pak Ibu pernah. Jadi dari Mojokerto ke Jogja, terus kemudian langsung malamnya pulang ke Mojokerto, sampai subuh kecelakaan. Nah itu, ini yang kemarin banyak hal-hal seperti ini yang kita himbau. Jadi ini dihimbaunya nggak cuma pemilik kendaraan saja, tetapi pemakainya gitu. Karena mau dipastikan dengan melewati dengan cara seperti itu sangat berisiko, karena pas titik lelahnya. Nah ini kami ingatkan, maka di dalam rem cek, kemudian mengedukasi terhadap sekolah-sekolah, ini juga kami lakukan. Kalau piknik, ingat ya, gitu kan, seperti itu. Jangan memaksakan, kalaupun terpaksa seperti itu, pastikan 2 supir, bukan kena sebagai supir pengganti pada saat istirahat. Dan Bu Neni tentang bencana tadi, Bu Neni, jadi memang kriteria laka itu memang laka, bukan bencana gitu. Jadi kalau digabungkan, karena bencana adalah asuransi yang berbeda, karena kan sosial betul-betul asuransi terhadap laka. Terhadap begal, buah kita, bahwa terhadap korban begal karena laka itu dibayarkan santunannya. Jadi sudah diatur tuh Bu. Tapi kalau pelaku begalnya enggak Bu. Dan ini sudah terjadi kok. Sudah terjadi. Pelaku begalnya yang enggak. Tapi kalau korban atas kan karena dibegal terus mengakibatkan laka gitu kan. Nah itu menjadi pertimbangan untuk kita berikan santunan. Kan masyarakat nggak pernah terpikirkan untuk tiba-tiba dibegal kan, seperti itu. Ini ada beberapa kondisi yang yang kami lakukan, dan ini setuju Bu bahwa tidak ada rencana yang kepengen dibegal gitu ya. Ini kita lakukan. Dan tadi Ibu Sewitri juga sudah saya singgung. Pak Hidayat, boleh ke halaman 10? Pak Hidayat izin. Tadi Pak Hidayat sudah. Nah tadi sudah saya sampaikan Pak sebenarnya besaran santunannya. Di dalam santunannya itu besarannya, biaya underwriting itu besaran santunan Pak. Jadi paling setiap tahunnya ini keluar. Nah tadi ada Pak David, juga Pak Yasin, juga tadi Pak maaf ya tadi menyinggung tentang terkait dengan BPJS Kesehatan. Ya Pak ya, Pak David ya.
Jadi BPJS Kesehatan sampai hari ini tidak ada masalah Pak, sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau memang nanti dan ini rapat ini, forum ini resmi Pak, sering dilakukan. Pada waktu itu dengan Ketua DJSN kita juga dilibatkan. Apakah ada kendala apa enggak? Jadi biasanya yang menjadi kendala pasti kecelakaan itu tidak melakukan laporan kepolisian Pak. Ya tadi karena memang laka tunggal juga dispute ya. Jadi saya sendiri ini banyak mengalami yang misalkan kan kami buka komplain Pak sampai mempunyai call center gitu ya, dan kemudian kadang-kadang Instagram pribadi juga mendapatkan DM, tetap kami layani. Biasanya begitu lama pasti ada sesuatu yang kurang. Kenapa tidak langsung otomatis? Karena hari ini sistem yang digunakan rumah sakit dipastikan sistem yang terintegrasi Jasara Harja, rumah sakit, kepolisian, dan satu lagi adalah BPJS Kesehatan. Jadi kami tidak menemukan bahwa kemudian ketika harus naik ke BPJS Kesehatan harus mengulangi lagi, tidak ada. Biasanya penanganan pertamanya Pak, karena apakah ini laka tunggal kan masuk ke BPJS Kesehatan gitu. Nah seperti tadi Pak, penyebab kecelakaan itu kalau nggak dibayar Jasara Harja juga langsung ke BPJS, maka kemudian kami membayarkan itu dan kami ingin dapat penetapan. Jadi sebetulnya Pak, isunya adalah itu malah jadi pemeriksaan ini Pak, ada pemeriksaan. Tapi karena tidak ada mensrianya semua SP3 Pak, karena penerimanya masyarakat, kan pembayaran santunannya semua ke masyarakat, tidak ada yang ke para pihak. Santunan diberikan kepada rumah sakit, meninggal dunia itu ada ahli waris. Jadi ini sama sekali terverifikasi, BPK dan sebagainya juga positif. Bahkan dari situlah kemudian kami melihat bahwa ada penguatan hukum yang perlu kita lakukan. Kemudian Pak Ida Bagus tadi tentang IRSMS menarik. Betul, setuju Pak. Memang di tahun 2022 itu susah dan super sulit. Tapi hari ini Pak, dengan apresiasi. Jadi ini ada toolsnya Pak. Jadi ini kita gunakan memberikan apresiasi dan yang menyerahkan Pak Kapolri Pak. Dan setiap ulang tahun Polri, Pollantas, ini kita serahkan sebagai apresiasi. Bahkan terhadap pengguna IRSW terbaik, mereka mendapatkan kesempatan sekolah Pak, dengan penghargaan yang diberikan dari kami. Nah ini akhirnya perubahan perilaku, behaviornya dari kepolisian. Saya masih bisa menjamin Pak, dukungan Kakor-Lantas sejak Pak Firman, kemudian Pak Aan itu sangat positif membangun itu Pak. Jadi bersyukur saya ketika mendapatkan amanah ini mendapatkan 2 Kakor-Lantas yang ikut bertransformasi. Jadi hal ini yang nggak mungkin gitu Pak. Laporan polisi ini diharapkan 508 Polres itu nggak mudah Pak. Saya juga begitu, saya juga mengalami. Dan setiap lebaran Pak kita ribut masalah data yang laka yang nggak waktu awal-awal ya. Tapi hari ini praktis sama, dan itu harus kita jaga Pak. Saya kira ada reward yang harus kita jaga, dan saya pikir untuk kepentingan menyelamatkan masyarakat itu tetap harus kita lakukan. Dan kemudian terhadap dana kelolaan, Pak Ahmad Seudi ini pertanyaan paling gini. Ini kalau JVMT Jogja gitu ya Pak ya. Jadi Pak, RUU BUMN ini adalah memperkuat posisi Dalantara. Bagaimana menyikapi dengan kemudian terhadap BUMN, setahu saya Pak ya. Dan tidak atas kelola investasi di perusahaan itu Pak, tapi terhadap investasi dari dividen yang diserahkan kepada negara. Jadi tidak akan mempengaruhi investasi dari Jasara Harja. Dan investasi Jasara Harja itu uang masyarakat Pak, harus dikembalikan lagi. Itulah, bahkan kita malah beda Pak. Taspen itu ditarget Pak oleh Kementerian Keuangan. Kami tidak, karena yang paling penting bagi kami adalah governance-nya. Kalau hari ini dapat 7,4, 7,3, ya kami bersyukur. Jadi sebetulnya setuju Pak, arahnya adalah ya harus menjaga semua, kan begini Pak, bahasa kami ini sebetulnya semua investasi kami harus liquid Pak, intinya gitu Pak. Jadi nggak ada yang berisiko, cairable lah Pak kalau orang Jogja gitu Pak ya. Jadi gampang dicairkan gitu. Jadi karena dianggap sebagai bagian liquid gitu, jadi harus secure di dalam pengelolanya. Termasuk obligasi ya memang harus bisa dicairkan. Jadi karena menyangkut pembayaran santunan ke masyarakat yang tidak boleh ketinggalan gitu. Dan dalam ya tadi Pak kalau disampaikan preventif dan sebagainya, saya kira sama Bapak sekalian ya. Jadi kalau di halaman 33 tadi semua kegiatan ini menyangkut
tidak hanya melibatkan masyarakat, keinginan kami ini semua terlibat Pak, sekolah dan sebagainya. Walaupun tadi Pak, dalam RUNK ini sebetulnya kita nggak ada di mana-mana, tapi kami aktif di dalam. Contoh sederhana Pak, ketika sekarang ini pelayanan digital menjadikan kantor kita jadi sepi kan Pak, karena udah diserahkan. Apa yang kita buat sekarang Pak? Sekarang kita mempersiapkan volunteer untuk melayani pasca laka Pak, karena yang tadinya nggak meninggal, salah ngangkat jadi meninggal kan, seperti itu. Nah, Medical Advisory Board yang membuat buku ini Pak. Jadi kalau tadi kan tampilannya ini tampilannya. Ini adalah standarisasi penanganan cedera yang pertama di Indonesia. Nah, setelah membuat seperti ini, kemudian kita sadar bahwa penanganan pertama itu kan, bahkan izin Pak, saya mengusulkan kemarin Kementerian Keuangan, ambulan di Indonesia itu harus diatur Pak. Di Indonesia ini ambulan yang bukan medis. Saya tiung tapi nggak jelas medis gitu. Bahkan saya mengusulkan bahwa harus dibentuk ambulan Indonesia, diregister, dikasih GPS gitu kan, fungsinya apa dan isinya apa gitu. Jadi kemarin saya minta kepada Kakor Lantas, Menteri Perhubungan, bahkan izin kementerian dari Kementerian Keuangan gitu. Nah, inilah arah jadi pertanyaan Bapak sekalian. Lalu CSR-nya kemana gitu kan? Nah, CSR kami Pak tidak ada yang spesifik kecuali pencegahan kecelakaan dan mengedukasi keselamatan. Jadi kalau tadi nyambung Pak, kalau nanti Pak Ketua ada kerjasama mengedukasi kepatuhan, keselamatan, kita bisa kan buat seperti itu. Ya, tujuannya adalah tadi Pak, seperti ambulan aja kami pikirkan, bahwa kemarin saya minta kepada Kementerian Keuangan, Pak, bila perlu kan, kalau harus dibayar dividen Pak, kita mengelola ambulan Pak. Karena kenapa? Ambulan ketika melayani dengan baik, kita menyelamatkan manusia Pak. Dan ambulan itu harus medis. Maaf nih, ambulan kadang supir aja Pak, tapi isinya nggak medis, ngangkatnya nggak medis lagi. Nah, padahal kita kalau di luar ya, begitu kerennya gitu ya. Saya malah kemarin mendesain Pak, warna harus sama, nomor lambungnya ada gitu. Jadi kalau ada sumbangan yang ada fotonya kecil nggak apa-apa lah Pak. Tapi misalkan gitu ya. Tapi intinya adalah terhadap standar warnanya itu ada. Dan saya kira mungkin saya menjawab semua Bapak sekalian. Kami siap kerjasama Pak Ketua, karena saya kira kami dengan DPD sama ada di masyarakat, termasuk izin tidak hanya keselamatan Pak, mari meningkatkan provinsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak Pak. Karena itu masih banyak yang harus kita ingatkan. Ini contoh di Bali Pak Santo, dan itu selalu saya ingatkan itu Pak. Dan Pak Santo yang termasuk meningkatkan bagus Pak. Dulu dari 33% naik menjadi 49, sekarang udah 50-an% ya hari ini. Jadi kami aktif Pak, saya sangat aktif, saya sendiri juga dengan Bu Dirab, dengan seluruh Bapenda, seluruh Dirlantas, seluruh Kapolda gitu ya. Bahkan sampai hafal satu-satu Pak kalau di Riau juga sampai ke Pri juga saya hafal Bu di sana. Jadi ini juga sama, bahwa tujuannya adalah masyarakat juga mematuhi kewajibannya untuk memberikan kontribusi PAD ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga menjaga masyarakat berkeselamatan. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ada beberapa hal yang kita catat dan hampir sama juga dengan pemahaman dan harapan daripada Komite 3, khususnya terkait dengan kerjasama Pak Direktur. Nanti mungkin Pak Direktur dalam rangka ke depan, mungkin Pak Direktur bisa penugasan siapa dengan Pak Kabak kita untuk secara intens bisa komunikasi untuk menjalin kerjasama seperti apa yang bisa kita laksanakan. Yang kedua Pak Kabak, Pak Direktur, kita juga tadi dalam pengantar kami sampaikan bahwa kami juga lagi menyusun RUU amandemen terbatas. Sebenarnya kita berharap adalah Jasara Harja itu bisa turut memberikan kontribusi untuk amandemen terbatas, ya, dalam bentuk hasil evaluasi kelemahan atau problem yang selama ini dihadapi oleh Jasara Harja dalam rangka untuk memperkuat amandemen terbatas. Nah, hal-hal inilah yang kemudian nanti kita akan diskusi juga kembali. Karena ada mekanisme yang kita lakukan. Ini tim ahli kita ini, saya lupa, Pak Dr. Rekson Silaban. Beliau ini ahlinya Komite 3, orang yang tidak asing lagi untuk kita semua, Pak Silaban. Dan Pak Nawawi,
Iya, ada juga ya. Ini kita lagi menyusun, dan untuk meyakini publik kita itu sebenarnya punya harapan dalam politik DPD, dan menurut penilaian kita bahwa Jasara Harja ini harus diangkat statusnya. Itu. Nah, oleh sebab itu kita berharap posisi yang selama ini misalnya ya Pak, seperti misalnya BPJS Kesehatan, kita juga berharap Jasara Harja adalah suatu lembaga yang juga memiliki posisi yang setara, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal koordinasi dan juga pemanfaatan lebih real. Karena kalau satu asuransi otomatis Pak Direktur dan Bapak Ibu semua punya kewajiban untuk bagaimana mendapatkan sumber, tetapi output kembalinya kan. Kalau tadi kita sebut misalnya Pak, kalau 6 triliun korban, kalau dikembalikan asumsinya 50 juta per orang. Sementara penduduk Indonesia ini banyak sekali. Tapi kalau diberikan jangkauan yang luas, maka tentu dari pendapatan daripada Jasara Harja mampu mengcover justru lebih besar lagi warga negara Indonesia. Itulah konsep gagasan daripada Komite 3. Nah, secara kami berharap Pak Direktur dan Bapak semua bisa kita kolaborasi juga untuk bagaimana mendorong agar revisi terbatas ini juga bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan kita bersama-sama. Pikir itu Pak Direktur dan jajaran, kita berharap ya nanti setelah ini mungkin kita bisa diskusi secara terbatas Pak, untuk hal-hal yang terkait dengan yang telah kami sampaikan dan termasuk model kerjasama yang kita harapkan. Makasih Bapak Ibu semua, tidak ada ini ya kesimpulan. Ya. Silakan. Ya, makasih Bapak Direktur yang terhormat. Saya menambahkan pertanyaan. Ini kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, dibawa ke rumah sakit. Yang jadi kendala itu kadang-kadang kan prosesnya Pak. Sementara semua asuransi sudah siap. Jika dia bagian dari laka lantas, maka itu gawainya Jasara Harja. Jika dia tidak gawe Jasara Harja, maka dia adalah tanggung jawabnya BPJS. Nah, koordinasi antara dua badan asuransi ini, artinya yang kita butuhkan itu Pak, setiap warga negara yang mengalami kecelakaan itu tangan negara harus hadir secepatnya. Nah, jadi jangan sampai terjadi kalau Jasara Harja diproses dulu, ini bagian siapa, ini apakah tanggung jawab Jasara Harja atau ini tanggung jawab BPJS, ini apakah ini kalau tunggal nanti BPJS gitu kan. Nah ini kan jadi masalah, jadi nanti kondisi emergensi seperti itu merugikan warga negara ya, yang bersangkutan yang jatuh itu. Nah itu diantaranya bagaimana sikap Jasara Harja. Kedua, penanggungan perawatan sampai di mana itu Pak di Jasara Harja ini? Penanggungan perawatan mereka, penanganan medis itu tanggung jawabnya apakah cukup dengan santunan itu saja atau memang proses pengobatannya diatasi dulu nanti baru santunan gitu? Bagaimana itu Pak? Ini mohon maaf Pak, ini karena ada wacana, mohon maaf kita buka-bukaan aja, apakah BPJS ini disatukan dengan Jasara Harja atau tidak? Maka Jasara Harja harus membuktikan Jasara Harja itu prima, tidak dilebur atau bagaimana nanti. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya Pak. Ini udah buka kartu ini Pak. Terima kasih Pak. Kalau secara kekuatan keuangan, alhamdulillah masih kuat Jasara Harja Pak. Tapi izin Pak, terima kasih atas masukannya Pak Wakil Ketua. Jadi memang seperti yang kami sampaikan bahwa ada satu upaya kami melakukan
percepatan pelayanan pembayaran ini melalui sistem, yaitu kami sebut dengan sistem JR Care, Pak, Jasara Harja Care. Jasara Harja Care ini adalah memastikan bahwa setiap ada kecelakaan, ya, ketika belum ada laporan kepolisian tuh Pak, di input di rumah sakit dianggap sebagai laka, itu langsung remote kepada kami Pak. Dan kami punya SLA 1 jam untuk merespon, 1 jam itu kan yang terpanjang. Tapi prakteknya nggak pernah seperti itu Pak, karena remote ini sekarang ini ada divisi pelayanan, nggak lebih dari 10 menit sudah terrespon. Nah pada saat yang sama dibutuhkan laporan kepolisian. Bisa bayangkan Pak dulu harus fisik yang dibawa ke rumah sakit, orang yang sudah membawa korban bawa ke rumah sakit lagi nyari. Sekarang sudah nggak ada Pak. Jadi begitu diinput di rumah sakit, mereka langsung rilis ke sistem kami dan langsung membuat namanya guarantee letter atau GL. Jadi sistem ini sudah mutlak digunakan dan sudah memvalidasi. Makanya kami bisa menghitung 15 menit Pak. Dan itu adalah setelah dokumen lengkap. Nanti next Pak berikutnya kami nggak seperti itu lagi. Jauh lebih baik Pak. Ketika pasien masuk langsung dihitung gitu. Tapi hari ini kan pasien masuk kadang-kadang nggak bawa dokumen gitu kan, masih dan sebagainya. Jadi masih butuh edukasi lah Pak untuk berubah seperti itu. Nah, sesuai dengan, jadi besaran santunan itu diatur oleh PMK Pak, bukan oleh Jasara Harja mempunyai term and kondisi. Atau kalau di dunia asuransi TC-nya itu nggak ada Pak. Semua mutlak ditetapkan. Luka-luka 20 juta. Nah, kalau seandainya santunan maksimal korban catat tetap ada 50 juta. Besarannya adalah 20 juta maksimal dalam setiap penanganannya. Itulah kemudian Pak, kami menemukan bahwa sebelum kita atur, rumah sakit, setiap rumah sakit mempunyai standarisasi yang berbeda. Kemudian kita nyoba belajar kan Pak, menggunakan Medika, dan sebagainya. Nggak valid Pak sekarang. Akhirnya itulah kemudian kita buat formularium sendiri. Melibatkan medical advisory report, 25 dokter Pak dari seluruh Indonesia kumpul membuat standarisasi yang betul-betul terhadap cedera seperti apa. Dan kriterianya adalah penanganan cedera A, B, C, seberapa cepat dia harus direspon gitu. Obatnya apa, alkesnya juga apa. Jadi izin Pak, saya kemudian saya ini punya latar belakang di industri finansial atau di bank gitu ya. Jadi tahu rumah sakit itu pasti ngejar BEP Pak. Ketika ngejar BEP, semua alat itu ya kayak masuk ke Dufan Pak. Jadi tiket terusan gitu. Jadi ketika masuk semua dipakai. Padahal belum tentu dipakai. Nah akhirnya masyarakat harusnya nggak perlu ke BPJS, cukup dengan 20 juta ditelayani. Gara-gara semua alat dipakai. Ini kami nemukan fakta ya Pak. Ini bukan. Jadi contoh begini Pak. Diperiksa masyarakat kecelakaan sudah pulang Pak, sudah pulang. Terus dipakai cek alat jantung. Kenapa dipakai deg-degan ya? Kalau misalkan orang habis kecelakaan ya pasti deg-degan lah Pak. Kenapa MRI? Karena pusing. Kan harusnya ditunggu 15 menit muntah atau enggak kan begitu ya. Jadi, nah standar itu kita gunakan Pak. Di luar standar ini dokter harus tanda tangan mempertanggungjawabkan itu. Jadi izin Pak, ini juga kita kita didukung Pak, BPK ikut ngontrol, Jamdatun ikut ngontrol, karena biar gak sendirian gitu kan Pak. Kan kami ingin betul-betul husnul khotimah lah Pak, menjalankan tugasnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Nah, lalu kepada BPJS, jadi ada tadi Pak PMK 141 tahun 2019, first payer-nya memang Jasara Harja Pak, jadi nggak bisa dulu-duluan Pak. Dan laka itu pasti harus Jasara Harja, kecelakaan Jasara Harja. Kemudian ketika laka tunggal, ya langsung sebetulnya udah nggak usah susah Pak, langsung ke BPJS gitu. Nah biasanya feedback yang baik, yang tidak baik, bahkan ini dinyatakan oleh Kementerian Keuangan Pak. Dari penugasan yang diberikan Kementerian Keuangan, Taspen, Asabri, yang terbaik 0 terhadap komplain sampai hari ini yang kami dengar adalah Jasara Harja. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifan. Ini kalau disertasi ini udah lulus ini Pak. sangat baik sekali dalam hal presentasinya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau ingin mendalami. Dari kiri saya dulu, Bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibu ya. Kayaknya udah diatur nih ya, ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri ya. Kasih ibu-ibu dulu Pak. Hah? Kasih Ibu-ibu dulu ya. Sama tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak pula. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih pimpinan yang kami muliakan, Bapak Direktur Utama Jasara Harja beserta jajarannya yang kami banggakan.
dari pemaparan Bapak luar biasa. Salah satunya BUMN yang untungnya kemudian memberikan efek sosial kepada masyarakat juga luar biasa. Kami apresiasi Pak atas kinerja daripada jajaran Bapak. Tapi ada permohonan dari kami Pak, juga masukan dari masyarakat Pak ya. Bahwa santunan selama ini kita kan kalau bisa ditingkatkan Pak. Kenapa? Fluktuasi harga kehidupan sekarang kan lebih berat Pak. Jadi yang dari berapa juta nanti bisa ditingkatkan lagi. Itu kemudian begitu juga penggantian pengobatan juga begitu bisa ditingkatkan. Ini harapan kami karena kita jelas untung untuk kebahagiaan masyarakat juga ya Pak ya. Kemudian ada kecelakaan tunggal ini Pak yang tidak disantuni Pak. Padahal mereka tidak ada yang ingin celaka itu. Ya Pak ya. Mereka semua bayar kewajiban. Tapi kecelakaan tunggal tidak disantuni. Ya, itu bukan karena salah mereka, kadang-kadang jalannya yang rusak Pak, kadang-kadang ini di malam hari tertabrak apa begitu ini, ya Pak ya. Jadi ini yang menjadi keluhan bagi kami masyarakat sampai kepada kami. Nah, mohon menjadi perhatian Bapak, mudah-mudahan ini dapat dipertimbangkan untuk bisa dibantu Pak. Terima kasih Pak. Ini aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Jamalia dari Jambi Pak ya. Terima kasih. Masih ada, kalau tidak saya pegang ke ibu-ibu kita. Ibu-ibu ya. Ibu paling siap sebenarnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Dirut PT Jasara Harja, Bapak Rifan Ahmad. Ada beberapa hal, saya Lia Isifama dari Jawa Timur. Tadi menyambung terkait kecelakaan tunggal, maka apakah memungkinkan dari pihak Jasara Harja melakukan analisa, mungkin analisa TKP ya kan, sebagai bentuk ini mengecek apakah memang kecelakaan tunggal ataukah tidak, kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait upaya menekan kecelakaan, tadi kan dari Jasara Harja sudah melakukan banyak ya, di antaranya mapping blank spot daerah rawan kecelakaan. Namun di sini kita tahu bahwasannya banyak terjadi kecelakaan itu terkait outing class atau study tour ya kan, melibatkan 2 provinsi. Nah di sini apakah mungkin dari pihak Jasara Harja itu turut terlibat dalam proses RAM check untuk bis kayak gitu? Apakah memang hanya di sub atau mungkin Jasara Harja juga bisa melakukannya? Kemudian yang terakhir, apakah memungkinkan adanya satuan pengaduan atau unit kerja pembantu pada daerah rawan kecelakaan tersebut? Dan tambahan saja yang jelas kami mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Jasara Harja terkait percepatan penanganan kecelakaan. Tadi udah dijelaskan sama Bapak Dirut. Kemudian akhir kata Bapak Pimpinan izin berpantun seperti biasa. Jadilah bersahaja, janganlah jumawa. Selamat datang. Dispute antara laka tunggal dan enggak, itulah yang membuat jadi lama. Tadi mungkin kami jelaskan, yang paling sering itulah dispute laka tunggal. Dan oh ya, tadi saya ada pertanyaan, lalu kalau bagaimana laka tunggal? Jadi setiap laka tunggal itu kami juga ingin ada saksinya Pak di laporan kepolisian. Kami tidak serta-merta terima saja. Karena kenapa? Karena kasihan Pak, kalau nggak ada, memang nggak ada saksi, nggak ada apa gitu kan. Terus bahkan juga ada yang bukan laka tunggal ngaku laka, laka tunggal ngaku laka juga ada Pak gitu. Tapi nggak ada saksinya juga kan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian seperti ini ya ini merubah behavior masyarakat lah ya. Bagaimana menjaga seperti melayani tetap negara hadir tetap dilakukan, tetapi juga tetap GCG Pak supaya mempertanggungjawabkan. Tapi inilah yang kami buat, mengedepankan menyelamatkan nyawa jauh lebih penting Pak. Itu yang itulah kemudian kami mempelajari tentang bagaimana golden period 30 menit. Dan ini terbukti Pak. Angka yang masuk ke rumah sakit fatalitasnya itu turun 31% karena cepat ditangani. Nah yang sebelumnya kan harus nunggu Pak, laporan polisi nunggu dulu gitu kan. Dan 3 jam, 4 jam akhirnya meninggal gitu kan. Nah karena meninggalnya rata-rata pendarahan Pak. Yang telat ya. Sama dengan ketika penanganan cedera nih Pak. Ini mohon maaf, saya kira ini sesuatu yang lumrah gitu, bahwa di UGD pasti junior Pak dokternya. Nah, ada Bu Dokter. Bu, ya maaf ya Bu ya. Di UGD pasti junior ya Bu ya. Kebanyakan. Nah,
harus dipakai guidance gitu. Bu, ini yang mimpin ini Prof. Agus, Bu. Jadi yang MAB Purwadianto. Beliau memang di Medical Advisory Board cukup kuat. Disahkan oleh para kolegium, Bu. Nah, ini juga disahkan oleh para kolegium. Bahkan kenapa BPJS Tenaga Kerja menggunakan ini? Karena ini kalau bahasa manajemen risiko, Pak, risk appetite-nya di depan, Pak, bukan di belakang. Nah, kemarin di BPJS Kesehatan juga bilang, iya ya kan, kenapa BPJS? Karena belakangan baru dihitung-hitung ternyata nggak sesuai kan, Pak. Kami nggak mau seperti itu. Depan dibuat, tapi tetap dilayani cepat gitu. Nah, jadi izin Pak Wakil, tetap pelayanan kami percepat ya. Interoperabilitas dengan seluruhnya juga kami percepat dan itu kita monitor. Dan itu kita punya dashboardnya, Pak, bisa dimonitor waktunya. Dan di Korlantas sendiri itu terbuka. Jadi Korlantas itu ada NTMC, Pak. Itu dia bisa monitor kecelakaan, santunannya berapa yang masih pending gitu. Itu menjadi perhatian. Jadi ini kita sangat terbuka, termasuk dengan BPJS Kesehatan juga sama. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Direktur dan jajaran, Bapak Ibu anggota pimpinan, pikir sudah cukup. Oh, Sedikit aja. Ya, sedikit, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Saya mungkin sedikit aja, Pak. Saya agak tergelitik melihat paparan tadi, Pak, slide tadi. Coba, Pak, di slide yang 34. Saya ingin mendalami sedikit, Pak. Saya dari Ustadz Zuhri dari Bangka Belitung. Ya. Dalam slide ini, ya, saya kira bagi saya itu penting karena dari semua provinsi, daerah rawan laka provinsi ternyata Bangka Belitung itu cukup tinggi, Pak. Naiknya cukup signifikan. Ya, kira-kira yang ingin saya dapat mendalami tadi, khusus untuk Bangka Belitung, kira-kira apa? Bagaimana cara membaca data ini? Dan kira langkah-langkah apa yang bisa disarankan dari Jasa Harja sehingga ke depan ini bisa untuk diturunkan. Ya, saya lihat dari sisi itu aja ya, slide ini, Pak. Bagaimana cara untuk membacanya? Itu data 2003 sampai 2024, Bangka Belitung itu naik 31,03%. Ya, kemudian dari data yang ada itu tahun 2023 itu 20, 2004 29. Artinya maksudnya apa ini bagi kita daerah sehingga kita dapat perbaikan-perbaikan yang ke depan untuk kita antisipasi. Saya kira itu saja, Pak Ketua. Saya ingin dapat masukan ini. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Terima kasih Pak Zuhri ya dari Bubble. Jadi ini adalah potret, Pak, bahwa ada titik-titik yang kami berikan saran di mana titik ini adalah titik yang paling rawan kecelakaan. Dan ini berdasarkan data di mana kami membayar santunan, Pak. Nanti kami juga bisa berikan, Pak, izin secara simbolis kami berikan ini, Pak, sebagai dokumen yang memang resmi yang kami buat. Nah, di dalam titik ini kemudian kami membentuk forum komunikasi lalu lintas. Ini melibatkan semua, Pak, termasuk Dirlantas tempat gitu. Memang harus diakui ada Dirlantas yang kuat, Kasat Lantasnya nggak kuat, gitu, Pak. Ada yang kuat. Di Jogja ini termasuk yang kuat karena mungkin provinsi kecil ya. Jadi dia sampai Jogja itu perbaikan sampai ekstrim sampai 17%. Bali ini, Pak, lagi naik, Pak. Kemarin saya sempat ketemu ya lagi naik. Nah, Bubble itu, Pak, awalnya cuma 20 titik, Pak. Malah naik menjadi 29. Bukannya yang tadi kan saya bilang 12 ini turun, Pak. Tapi Bubble malah nambah. Jadi titik-titik yang melebihi 5 kali kecelakaan itu kita selalu marking, Pak. Ini yang kemudian kita pengen ada altitude-nya, longitude-nya itu kita share gitu. Jadi ini membuktikan bahwa tidak semua provinsi turun. Walaupun 60% titik. Bubble termasuk yang malah nambah 9, Pak. Nah, ini menjadi perhatian. Nah, ini forum seperti ini menjadi perhatian sehingga biasanya kepala wilayah nanti kita kejar punya komitmen. Dan kita minta mereka juga dengan Dirlantas membuat komitmen, Pak. Dan ini semua sebenarnya komitmen, Pak. Tapi kenceng-kencengnya beda-beda, Pak. Beda-beda. Setidaknya, Pak, ini kemarin juga kami tayangkan ke Pak Kapolri dan menjadi bahan masukan buat Kapolri. Dan Pak Kapolri langsung menjadi perhatian. Dan ini disambutan pada waktu Nataru, ini disampaikan di depan para Kapolda. Ini harus menjadi perhatian nih Kapolda. Ya, saya bilang, Pak, kalau ngomong Dirlantas nggak bisa, Kapolda nggak bisa, ya saya laporan ke Pak Kapolri lah. Pas dalam operasi Nataru. Nah, ini upaya kami, Pak Zuhri, sebagai upaya untuk setidaknya rawan-rawan kecelakaan di mana kami bayar santunan ini harus turun dulu. Itu adalah langkah yang paling sistematis yang bisa dilakukan. Terima kasih, Pak. Izin tambahan sedikit barangkali.
Bapak punten. Jadi dari titik rawan laka itu Pak, kami kerjasama dengan Korlantas, dalam hal ini Gakum, dan expertnya Gakum, kemudian KNKT, kemudian akademisi Pak. Apa yang harus dilakukan di titik rawan laka itu? Jadi cara bertindak apa? Social engineering dan technical engineering. Jadi sosialisasi yang harus dilakukan apa, atau technical engineering. Jadi kalau ada fisik yang harus dilakukan, misalnya harus ada pengerasan jalan, harus ada lampu yang ditambah gitu. Nah itu kami tetapkan cara bertindaknya. Itu kemudian disepakati yang tadi Pak Dirut sampaikan, cara bertindaknya ini itu yang kemudian harus disepakati. Jadi program kerja di daerah, Kasat Lantas, Dirlantas gitu. Bahkan di beberapa provinsi itu jadi RKA-nya gubernur Pak, karena kami laporkan ke gubernur gitu. Nah ada beberapa yang memang tidak menjadi perhatian gitu, atau bisa jadi tidak menjadi perhatian tetapi di beberapa tempat mungkin ada jalan baru Pak gitu, bisa jadi seperti itu sehingga titik rawan lakanya menjadi bertambah, begitu mungkin Pak. Kasih. Saya tambahkan Pak Zuri, sebetulnya ini menarik nih, hebat Pak ya. Ini Sri Kandi, Direktur Operasional Pak. Tepuk tangan dulu Pak, boleh Pak. Saya bersyukur punya ibu, jadi seperti ibu wakil ketua juga yang hebat. Jadi rekomendasinya ini lengkap, sangat lengkap Pak Yuri. Dan rekomendasi yang digunakan itu tidak semata-mata hanya Jasara Harja, tidak. Karena kita tadi melibatkan secara akademis, KNKT Pak, Korlantas gitu. Jadi rekomendasinya betul-betul divalidasi gitu ya, bahwa ini bisa dilakukan dengan baik dari sisi semua. Nah ini yang menjadikan kami meyakini bahwa ini akan terus Pak, di tahun 2004 kita akan terbitkan terus, setiap tahun kita terbitkan. Karena setidaknya ada rekomendasi yang penting yang kita gunakan, karena tidak bisa terlibat di dalam 5 pilar RUNK tersebut. Makasih Pak. Cukup? Ya. Baik Pak Direktur Jajaran, ada beberapa hal yang kami catat sebagai bukan kesimpulan tapi notulensi yang menurut saya menjadi hal yang muncul dalam diskusi kita. Yang pertama bahwa perlu ada kolaborasi antara Komite 3 dengan pihak Jasara Harja dalam hal kemitraan yang lebih strategi di lapangan. Kita ada 38 anggota Komite 3 yang mewakili setiap provinsi, di mana hampir seluruh provinsi ada Jasara Harjanya. Nah, sangat baik kalau kerjasama ini bisa antar anggota per provinsi, sehingga tentu dari aspek edukasi dan lain sebagainya ada peran yang lebih tinggi atau yang lebih baik lagi antara Komite 3 dengan Jasara Harja. Khususnya misalnya sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang lain, saya pikir anggota DPD ini kan sangat berharap kerjasama itu. Yang kedua, kita juga lagi membahas tentang rencana amandemen Undang-Undang Jaminan Sosial, dan kita juga berharap ada kerjasama juga dengan Jasara Harja dalam rangka untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan RU ini. Pikir itu berapa hal termasuk peraturan pemerintah yang menurut kita masih mengalami persoalan hukum juga, yaitu tentang PP nomor 20 tahun 2020. Dalam perintah penugasan PP ini belum ya, dari sisi konteks, substansi maupun judulnya ini perlu kita evaluasi bersama-sama ya, sehingga ya betul-betul PP 20 ini juga bisa menjadi
Iya, holding ya. Bisa ya menjadi jaminan kepastian juga bagi jasara harja juga ya. Kita berharap hal seperti ini juga bisa ke depan bisa kita diskusi lebih lanjut. Oleh sebab itu kami sepakat bahwa perlu ada penguatan hukum bagi jasara harja ya. Kita sepakat harja dalam proses pemberian santunan melalui regulasi inisiasi RUU perubahan. Jadi kita ingin agar tadi teman-teman bilang naikkan sedikit, terlalu rendah, bukan lagi zamannya ya. Ini kan pasti semua orang ingin menaikkan. Nah, bagaimana kalau nilai atau indeks daripada jaminan ini kita rumuskan dalam satu rancangan undang-undang atau perubahan undang-undang jaminan sosial. Pikir itu Bapak Ibu sekalian, dan juga kami kembali lagi ingatkan bahwa edukasi sangat penting. Kalau Pak daerah-daerah kita itu bahasa kita bilang ya bahasa kita tidak peduli begitu. Ya, kalau kita di daerah kami di Papua itu tidak peduli lah kecelakaan ngapain urus-urus bikin pusing kita ya, biar aja motornya mau disita atau mau apa. Jadi edukasinya itu belum orang belum. Saya juga benar ada uangnya juga ya kalau kecelakaan ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang level bawah mereka tidak peduli. Oh, sudahlah. Nah, maka edukasi sangat penting. Dan kami harapkan edukasi ini bisa dalam bentuk sosialisasi dan juga bisa melibatkan anggota DPD, Komite 3 khususnya di Dapil masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan Pak Direktur yang kami hormati seluruh jajaran, atas nama pimpinan dan anggota Komite 3 kami apresiasi dan berterima kasih atas pemaparan dan juga diskusi kita pada siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan